Mengejutkan, kata-kata Prabowo terbukti, Indonesia akan hancur. Di lain sisi, Ibu Mega, Anda punya masalah apa dengan rakyat? Kok Anda lebih nyinyir kepada rakyat ketimbang netizen yang paling nyinyir sekalipun? Oleh karena itu, Indonesia hancur, LBP mundur, menyerahlah, demo makin besar. Ingat kata-kata Prabowo soal Indonesia akan hancur saat debat Pilpres? Kini, hampir terbukti. Dulu, Prabowo memprediksi Indonesia akan hancur sebelum tahun 2030. Bahkan Prabowo Subianto menegaskan pernyataannya soal Indonesia tidak ada lagi tahun 2030 didasarkan pada skenario writing pihak asing. Jadi, di luar negeri itu ada skenario writing. Yang nulis itu ahli-ahli intelijen strategis. Dibuka dong, baca dong, ujar Prabowo di Hotel Millennium Jakarta, Kamis 22 Maret 2018. Bahkan, kata-kata Prabowo Subianto itu pun sering diulang-ulangi hingga debat Pilpres 2019. Kata-kata Prabowo Subianto tersebut ternyata masih diingat Ketua Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Anwar mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi Indonesia di masa depan. Anwar Abbas berpendapat, Indonesia tidak akan menjadi negara adikuasa jika negara ini masih dikelola lewat cara seperti sekarang. Kalau seandainya situasi dan kondisi, serta usaha dan upaya kita dalam memilih dan mengelola bangsa kita masih seperti sekarang, masih seperti yang ada hari ini, ujar Anwar. Maka saya khawatir, jangankan kita akan bisa menjadi salah satu negara adikuasa dunia. Bahkan, sebelum masa itu datang, negeri ini sudah porak-poranda terlebih dahulu, tutup Anwar. Kondisi Indonesia saat ini membuat Anwar terkenang. Debat kandidat antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2019 lalu. Rupanya, ada satu pernyataan Prabowo saat itu yang ia ingat. Saat itu, Prabowo menyebut ada orang atau lembaga yang memprediksi Indonesia akan porak-poranda sebelum tahun 2030. Saya masih ingat ketika Pak Prabowo Subianto berdebat dengan Pak Jokowi dalam Pilpres terakhir. Beliau menyatakan bahwa ada orang atau lembaga yang memprediksi bahwa Indonesia sudah akan porak-poranda sebelum tahun 2030. Saat itu, pernyataan Prabowo dibantah oleh Mahfud MD yang menyatakan bahwa prediksi itu bukan berdasarkan riset, namun adalah karya fiksi atau novel. Tetapi, Pak Mahfud MD menyatakan, itu bukan hasil pengkajian ya. Pak Mahfud MD bukan membantah, memang ada orang yang menyatakan kata-kata seperti itu. Tapi kata beliau, itu bukan hasil riset, bukan hasil penelitian, tapi itu adalah sebuah novel, ungkap Anwar. Kendati demikian, Anwar menilai situasi yang digambarkan oleh novel tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari seluruh lapisan bangsa. Tetapi, meskipun itu novel, bagi kita sebagai warga bangsa yang cinta kepada negerinya, apa yang dinukilkan dalam novel itu supaya menjadi perhatian kita. Cara kita memperhatikan tersebut adalah dengan menyingkirkan segala hal yang akan bisa mengusik dan merusak kedaulatan kita sebagai suatu bangsa dan sebagai suatu negara, pungkas Anwar. Anwar menyebut kedaulatan harus dijaga untuk mencegah terjadinya kemunduran dari bangsa Indonesia. Di lain sisi, Bu Mega, Anda punya masalah apa dengan rakyat? Kok Anda lebih nyinyir kepada rakyat ketimbang netizen yang paling nyinyir sekalipun? Netizen heran dengan kelakuan mantan Presiden Republik Indonesia, Ketua PDIP, Megawati anaknya Presiden Soekarno. Kok nyinyir terus sama rakyat? Nyinyir. Bu, Anda punya masalah apa sih dengan rakyat? Kok Anda lebih nyinyir kepada rakyat ketimbang netizen yang paling nyinyir sekalipun? Anda anak presiden. Ada banyak anak lain yang anak rakyat jelata, yang anaknya itu bahagia, dibelikan baju baru meskipun setahun sekali. Sentil akun Twitter Ilham Zada. Seperti diberitakan, kembali beri sindiran. Megawati heran, dulu ibu-ibu antri minyak goreng, kini berbondong-bondong beli baju baru. Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, kembali menyindir kaum ibu-ibu. Dia mengaku heran, mereka bisa membeli pakaian untuk lebaran, tetapi di sisi lain, masih ngantri minyak goreng.
Hal itu disampaikan Megawati dalam acara pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) secara daring Rabu 20 April. Awalnya, Megawati menyoroti kabar bahwa ekonomi Indonesia mengalami depresi. Padahal, menurutnya meskipun mengalami resesi, tapi kehidupan masyarakatnya masih baik-baik saja. Dalam kenyataan ekonomi mengalami penurunan, tapi tidak kocar-kacir, kita masih bisa hidup, kata Megawati. Saya lihat di pasar-pasar sekarang, akibat sudah dilepaskannya PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Padahal, sisi lain bingung, mereka antri minyak goreng. Hal ini menurut Megawati harus dilakukan penelitian. Apakah benar bahwa ekonomi Indonesia mengalami depresi? Sebab kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Ini harus diriset. Mengapa? Apakah benar kita jatuh ke arah depresi? No. Tidak. Tegas Megawati. Netizen lain tak mau tinggal diam. Halim Sudodadi. Dia dari bayi tidak pernah hidup susah. Wong presiden. Pantas saja kalau nyinyir pada orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Merdeka. Kata netizen lain. Ketua partai Wong Cilik. Jadi nyinyirnya kepada Wong Cilik, supaya Wong Ciliknya pada sadar bahwa Mega itu ketua mereka. Kata netizen lain, Sugeng Rio, partai Wong Cilik. Katanya, tapi bukan nyinyir kepada koruptor, malah yang dinyinyirin Wong Cilik. Apa ini partai Wong Cilik? Atau Wong Cilik? Atau Wong Licik? Oleh karena itu, demo semakin besar. LBP, mundurlah, menyerahlah. Luhut Binsar Panjaitan, LBP, mengaku capek mengurus negeri ini. Hal itu dilontarkannya ketika berbicara dengan Deddy Corbuzier saat membahas tentang pihaknya yang memiliki big data soal sekitar 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung wacana penundaan pemilu 2024. LBP mengaku lelah dan capek mengurusi negeri ini. Jangan dipikir gampang. Memang berbeda big data sesuai pengakuannya dan big lies, kebohongan besar dalam faktanya. Pengakuan pemilikan big data wajar dan normal akan membuat lelah dan capek karena harus berhadapan dengan percakapan publik. Apalagi masuk ke dunia maya yang menuntun kebenaran datanya. Seseorang bisa berbohong kecil-kecilan dengan small data, tapi kalau itu tidak akan bisa meyakinkan. Untuk lebih meyakinkan seseorang harus berbohong besar, big lies, dengan data besar, big data. How to lie with statistik. Big data yang digembar-gemborkan LBP, indikasinya kuat bahwa klaim Luhut Binsar Panjaitan dalam menyikapi pemilu 2024 bahwa berisi 110 juta orang menghendaki penundaan pemilu 2024 adalah bohong. Dalam percakapan dengan publik, akhirnya benar, harus berhadapan dengan data temuan Evelo yang merupakan lembaga analitik data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data tersebut menyebut bahwa hanya 693.289 akun media sosial saja yang membahas tentang penundaan pemilu 2024. Sementara, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 110 juta akun. Semua harus terlibat, rasa capek dan lelah karena banyak sekali kebohongan data yang disampaikan pejabat negara, tak terkecuali oleh presiden. Tanpa beban dan merasa bersalah, disampaikan di alam yang terang benderang, sedangkan rakyat tahu kalian semua sedang berbohong. Mungkin di luar kalkulasi politik LBP, pernyataannya tiba-tiba menjadi magnet lahirnya gelombang demo di mana-mana. Menyeret bukan hanya soal big data, tetapi rakyat membongkar kebanyakan bohong rezim selama berkuasa. Pejabat negara biasanya berbohong sebagai bentuk perlindungan diri dan berbohong untuk menghindari masalah. Ini bentuk perlindungan diri atau self-defense saat merasa terancam. Daripada berbicara jujur, akan muncul banyak masalah. Lebih baik berbohong, mengira bisa mengatasi masalahnya. Ini kebiasaan pejabat kita, ingin mengatasi masalah, melahirkan masalah baru yang lebih besar. Berbohong juga dilakukan dalam rangka melindungi orang lain, supaya terhindar dari hukuman atau perasaan terluka. LBP sepertinya mendapatkan mandat yang di luar kemampuannya untuk mengamankan kekuasaan oligarki dan misi obor Cina. Jika LBP
tak berbohong soal dukungan data setuju Pilpres ditunda. Mungkin akan ada yang terluka, bahkan bisa merubah akan menjadi ancaman atas keselamatan dirinya. Ia lupa, setelah berbohong justru memunculkan banyak luka dan mendatangkan banyak bahaya yang lebih besar. Berbohong juga untuk mempertahankan kekuasaan memang harus dilakukan dan mungkin dianggap sebagai salah satu cara mudah untuk mendapatkan kekuasaan. Rencana perpanjangan masa jabatan dan 3 periode untuk jabatan presiden dibandingkan cara lain dengan terang-terangan memaksa kehendak secara vulgar. Seperti selama ini, banyak aturan dan undang-undang yang dipaksakan melawan aspirasi rakyat. Kebohongan LBP bukan semata-mata ingin mempertahankan jabatannya dan mempertahankan jabatan Presiden Joko Widodo, tetapi ada misi besar dan beresiko besar sesuai perannya sebagai man of gate Cina. Konon, pemerintah Cina akan menyeret dan membuat perhitungan dengan LBP jika sampai 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sampai gagal. Karena syarat untuk meneruskan program obor antara lain adalah perpanjangan masa jabatan dan atau 3 periode. Kalau merasa lelah dan capek, apalagi tugas yang diembannya sudah di luar kemampuannya dan membahayakan negara, pilihannya mundur dari jabatan sebelum alam bertindak. Hanya saya mengira dia akan terus bertahan dengan segala resikonya. Oh iya, kalau tetap nekat lanjutkan.